Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas stoikiometri reaksi part yang kelima, yaitu tentang kasus reaksi berantai. Simak terus video ini sampai akhir. Prinsip dari reaksi berantai adalah terdiri dari dua reaksi atau lebih dengan salah satu produk pada reaksi pertama menjadi reaktan pada reaksi kedua. Misalnya, reaksi pertama A plus B menjadi C plus D. Kemudian pada reaksi kedua, C yang awalnya tadi menjadi produk dari reaksi pertama, dia menjadi reaktan pada reaksi kedua. C plus E menjadi F plus G. Jadi dalam hal ini, zat C ini sebagai zat penghubung reaksi pertama dan reaksi yang kedua. Nah, kalau misalkan lebih dari dua reaksi gimana? Reaksi ketiga. Misalkan reaksi ketiga ini zat penghubungnya F ya. F plus H menjadi I plus J. F adalah zat penghubung, yaitu zat yang merupakan produk dari reaksi kedua yang menjadi reaktan bagi reaksi ketiga, dan seterusnya. Ya, ini adalah reaksi berantai. Nah, terus gini. Prinsip dari reaksi berantai adalah selama zat penghubung yang dihasilkan pada reaksi pertama seluruhnya ikut dalam reaksi kedua, maka jumlah molnya sama. Sekalipun mungkin koefisien zat penghubung pada reaksi pertama dan kedua itu berbeda. Jadi sekalipun gini, di reaksi pertama koefisien C ini 1, di reaksi kedua koefisien C ini 2. Bukan berarti kalau C-nya yang di atas ini 1 mol terus yang bawah jadi 2 mol. Enggak, tetap 1 mol. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sekalipun koefisien zat penghubung pada reaksi pertama dan kedua itu berbeda, tapi kalau misalkan zat penghubung yang dihasilkan dari reaksi pertama itu seluruhnya ikut dalam reaksi kedua, maka jumlah molnya sama. Lalu, jika zat penghubung yang dihasilkan pada reaksi pertama tidak seluruhnya ikut dalam reaksi kedua, maka jumlah molnya menjadi tidak sama. Ya, jadi kalau nggak seluruhnya itu misalkan gini, setengah dari C bereaksi dengan E menjadi F plus G. Berarti kalau C yang dihasilkan ini katakanlah 10 mol. Berarti C plus E yang di bawah ini C-nya bukan 10 mol tapi 5 mol. Jadi yang membuat mol zat penghubung di atas dan di bawah ini berbeda, itu bukan karena koefisiennya, tetapi karena tidak seluruh zat yang dihasilkan dari reaksi pertama itu bereaksi atau ikut dalam reaksi yang kedua. Oke, untuk lebih mudahkan memahami, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan massa kalium klorat atau KClO3 yang diperlukan sehingga menghasilkan oksigen yang cukup untuk membakar 9,6 gram gas metana atau CH4 menurut persamaan reaksi ini. Diketahui air K sama dengan 39, Cl 35,5, O sama dengan 16, C sama dengan 12, dan H sama dengan 1. Oke, jadi di sini tahapnya sama, kita buat persamaan reaksi. Jadi kedua reaksi ini kita salin, tapi menyalinnya kita kasih jarak 1 baris ya untuk menuliskan mol seperti biasa. Kalau sudah, kita setarakan. Yang pertama logamnya K di kiri 1 di kanan 1, berarti sudah setara. Cl di kiri 1 di kanan 1, berarti sudah setara. O di kiri 3 di kanan 1,5. Kalau 1,5 biar nggak pecahan langsung kita kalikan 2 semuanya ya. 1,5 kali 2 itu 3. Berarti yang KCl jadi 2, yang KClO3 juga jadi 2. Berarti sudah setara seperti ini. Oke, lalu kita ke reaksi yang kedua. Yang pertama logam nggak ada, C berarti ya. C di kiri 1 di kanan 1, berarti sudah setara. H di kiri 4 di kanan 2, berarti 2 di kanan. Lalu O di kiri 2 di kanan 2 tambah 2, 4. Berarti O di kiri 2. Oke, kedua reaksi sudah setara. Lalu kita lihat di sini. Ini yang diketahui itu cuma 1. Ini 9,6 gram gas metana. Berarti molnya CH4. Molnya ini. Molnya CH4 diketahui. Kita disuruh mencari masanya kalium klorat KCl3. Berarti masanya yang di sini. Jadi prinsipnya di sini merupakan kasus reaksi sederhana. Nggak akan ada MBS. Ya, nggak akan ada reaksi pembatas. Ya, kita hitung mol zat yang diketahui ya. Jadi mol yang diketahui kan metana. Jadi molnya CH4. Di situ ada massa, berarti kita pakai mol CH4 sama dengan massa dibagi MR. Massanya kan 9,6. MR-nya CH4. C itu 12. H itu 1 kali 4. 4. Berarti 12 tambah 4, 16. 9,6 bagi 16 itu ketemunya 0,6 mol. 0,6 mol kita taruh di bawahnya CH4. 0,6. Oke, lalu tujuan kita adalah menghitung mol zat yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan massa kalium klorat, massa KClO3. Berarti kita harus cari N atau molnya KClO3. Padahal di sini yang diketahui mol pada reaksi kedua, yang ditanyakan mol pada reaksi pertama.
Ya, jadi gimana? Jadi kita gunakan prinsip reaksi berantai. Kita harus identifikasi dulu zat penghubungnya apa. Zat yang menjadi produk pada reaksi pertama dan menjadi reaktan pada reaksi kedua. Di sini kalau kalian lihat ini O2, ya kan? Di sini saya kasih tanda ya. Jadi O2 ini merupakan zat penghubung. Dia menjadi produk pada reaksi pertama dan menjadi reaktan bagi reaksi yang kedua. Jadi, sebelum mencari molnya KClO3, kita harus cari dulu molnya O2. Karena O2 sebagai penghubung. Jadi kita isi dulu yang di sini molnya berapa. Di sini kan mol sebanding dengan koefisien ya. Jadi kalau koefisien 1 molnya 0,6. Kalau koefisien 2 molnya berarti 2 kalinya ya, berarti 1,2. Kita tulis di sini 1,2. Lalu mol zat penghubung ini kita pindahkan. Nah, dipindahkannya berapa? Tetap 1,2. Ya, karena di sini kan menghasilkan oksigen yang cukup untuk membakar. Berarti oksigen yang dihasilkan dari reaksi pertama seluruhnya kepake di reaksi yang kedua. Jangan sampai gini, di sini koefisien 2 molnya 1,2. Berarti koefisien 3 berarti kan 3 per 2 kali 1,2, 1,8. Enggak seperti itu. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien hanya berlaku pada reaksi yang bersangkutan. Tidak berlaku pada lintas reaksi, antar reaksi kedua ke reaksi pertama. Enggak berlaku. Ngerti ya? Jadi di sini molnya O2 di atas tetap 1,2. Dari mol O2 ini, kita cari molnya KClO3. Sekarang, koefisiennya O2 3, molnya 1,2. Berarti kalau 2 berapa? 2 per 3 kali 1,2. Coret-coret 0,4 ya, berarti 0,4 kali 2 itu 0,8. Berarti kita dapatkan molnya KClO3 0,8 mol. Kalau sudah dapat molnya ya sudah, cari massa tinggal dikali sama MR-nya. Jadi M KClO3 sama dengan N kali MR. Sama dengan molnya KClO3 0,8, MR-nya berarti K itu 39, Cl 35,5, O3 berarti 3 kali 16 ya, berarti 48. Kalau kalian hitung, ini 0,8 kali 122 setengah. Berarti M KClO3 sama dengan 98 gram. Jadi kita dapatkan massa kalium klorat atau KClO3 yang diperlukan sehingga menghasilkan oksigen yang cukup untuk membakar 9,6 gram gas metana atau CH4 adalah 98 gram. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.